Ih, Gak apa-apa. Tadi aku ituin kok, aku matiin gak tadi. Sonia. Itu Aku lagi breakdown teh, kakak tahu kak. Dadah. Thank you ya kak. ulang. Abis itu Udah dari CS yang nih. sales itu. Sales kan Instruct. sales kan pasti terima kontak nih dari si importir, terima kontak shipper, data detail pickupnya, terus detail shippernya, alamat email, kontak dan lain sebagainya. Habis itu CS lah yang melanjutkan tugas selanjutnya. Iya. Tektokan dengan agent kita yang ada di origin. Misal kamu ngimpornya dari US, aku lah yang tektokan sama agent kita yang di US. Lo udah kontak shipper belum? Lo udah kontak si Alif belum? Gitu. Kita tolong ya arrange dokumennya ini kita lampirin CIPL-nya. Nah biasanya importir kamu itu udah terima dokumen invoice sama packing list dari si shipper yang bikin barang, yang punya barang. Nah setelah kita kasih instruksiin, tolong ya pickupnya, atau tolong ya kontak si shipper udah barangnya udah ready apa belum. Kalau udah ready tolong di pick up segera. Kalau misalkan ada request ETA ketibaan, kamu request nih ke aku, Bu tolong dong disusun jadwalnya supaya barangnya nyampe di tanggal 5 Juni. Kita sampein lah ke agent, importir gue request ETA-nya di Jakarta harus tanggal 5 Juni. Coba cek ke shipper barangnya udah ready apa belum. Kalau barangnya udah ready, paling cepet berangkat tanggal berapa. Nah, dengan estimasi tanggal berangkat cepet itu tanggal berapa, kita bisa tahu nih ETA-nya nyampe di Jakarta tuh tanggal berapa. Kalau misalkan tanggal 6 Juni, kita infoin ke importir, Ibu punten, paling cepat itu tanggal 6 nyampenya. Ini udah flight paling cepat, kita udah cari opsi berbagai macam flight. Di situ komunikasinya terjadi. Aku selaku forwarder sama agent kita yang di origin, dan juga dua arah nih sama importir juga. Jadi aku komunikasi sama agent, aku juga komunikasi sama importir. Aku dapat informasi dari agent, aku sampaikan ke importir. Aku dapat informasi dari importir, aku sampaikan ke agent. Nah, informasi yang disampaikan oleh importir melalui kita, aku request ke agent sampaikan lagi ke shipper. Jadi harus berurutan, nggak bisa langsung agent kita ke importir, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Oh iya, oke. Gitu, ada alurnya. Terus kalau misalkan udah tektokan, udah dapet nih flight schedule-nya, udah dapet dokumen CIPL-nya udah dapet dari si shipper, terus udah dapet tanggal ready-nya, baru kita bisa drafting RW bill. RW bill itu berlaku kayak di laut itu BL, itu dokumen pengangkutan. Kalau misalkan di laut ya pengangkutan via laut, via kapal, di udara ya via pesawat. Nah, dokumen RW bill itu kalau misalkan terbagi dua, ada master, ada house. Kalau misalkan dia direct flight, biasanya hanya terbit master saja. Direct flight ini, direct master. Direct master itu dia berarti nggak pakai house. Berarti data shipper atau eksportir dan data importir itu actual data mereka. Berarti shippernya master itu ya berarti. Iya. Kayak misalkan kamu shipmentnya 3K, shipmentnya Indeso, kan itu sering direct master. Itu biasanya shippernya langsung, misalkan shippernya Alifah, consigningnya langsung Aliyah, gitu. Kecuali kalau misalkan pakai house, dia nggak pakai direct master. Sebetulnya itu sebenarnya instruksi dari importir sih, permintaan dari importir, ingin menggunakan direct master aja atau pakai house. Kadang ada klien aku yang sebetulnya freight-nya tetap pakai kita, tapi dia mau pakai direct master aja, mungkin biar nggak perlu ribet, dia langsung ambil dokumen segala macam. Nah, ada juga yang mau pakai house. Kalau pakai house, di masternya itu dokumen agent kita itu selaku penerbit dokumennya yang di asal. Kan kita komunikasi sama agent kita. Nah, di masternya itu agent kita, misalkan agent kita Sania. Masternya itu Sania, forwardernya kita, scan shipping. Kemudian di house-nya baru actual shipper sama consignee. Nah, sebetulnya dokumen RW bill ini kalau misalkan dia terbit direct master aja, kan shipper dan consignee aja nih, nggak ada perantara. Kalau misalkan terbit house ada perantara dong, aku sebagai forwarder. Kalau misalkan nggak ada perantara kayak direct master, berarti data shipper dan consignee-nya harus betul-betul 100% tally. Tally dalam artian valid datanya. Nggak boleh salah ketik, nggak boleh salah nama, nggak boleh salah
NPWP, nomor NPWP. Itu kalau misalnya kayak cuma koma-koma masih oke lah. Kalau di udara ya. Iya. Kalau di udara dia nggak terlalu meter gimana-gimana. Tapi yang pasti harus sama. Harus detail, harus tally. Nah, kalau misalnya terbit pakai house, ada perantara nih, forwarder nih, Iya. master. Nah, nanti kita nih selaku forwarder, kita akan ketika barang udah tiba, kita akan ngambil dokumen. Nah, dokumen ini, si RW Bill ini biasanya terbang sama barang bersamaan. Iya. Biasanya ada misalkan barangnya dia pakai palet, barangnya ada kantongnya lah, disitulah taruh, RW Bill-nya biasanya ada di situ. Nah, dokumen ini digunakan untuk proses pengelolaan barang di bandara. Kalau misalkan tanpa RW Bill, kita nggak bisa ngeluarin barang. Kita cuma punya CPL nih, itu nggak valid. Dari mana kita tahu ini barang terbangnya pakai pesawat apa, kapan berangkatnya, dan siapa detail forwardernya kalau dia pakai house. Kalau cuma CIPL kan kita cuma tahu nama shipper sama consignee, tapi nggak valid dong siapa yang penyedia jasanya nih, penyedia jasa yang menerbangkan gitu. Habis itu kalau misalkan udah nyampe barangnya, pasti ada tim operation dong. Tim operation kita misalkan contoh URL. Yang handling itu maksudnya? Ya, handling. Handling itu biasanya biaya handling itu adalah biaya penanganan apa nih? Dia ngambil dokumen, dokumennya kasih ke tim gudang, baru ngeluarin barang. Jadi orang gudang nggak akan bisa ngeluarin barang kalau misalnya nggak ada mana RW Bill lo gitu. Nggak akan bisa tuh. Nah, habis itu kalau misalkan udah ada RW Bill jadi sebagai bukti valid pengangkutan barang. Tim gudang bisa nih approve nih. Oh, oke, sama nih datanya tally, yang masuk ke kami juga sama. Terus barang boleh lah bisa dikeluarin, kemudian dimasukin deh, dimuat ke mobil. Nah, biasanya dimuat ke mobil juga tergantung dimensi barang. Makanya kan kamu selalu terima ada quotation, ada CDE, ada CDD. Iya, itu tergantung dimensi barangnya. Biasanya kalau umumnya yang normalnya itu standar itu pakai CDE box. Kayak mobil, ya kamu tau lah, nanti kamu bisa searching aja CDE box. Iya gitu, CDE box. CDE apa cuma beda ukuran? Iya, cuma beda ukuran doang. Box juga. Tergantung permintaan customer juga. Semisal barangnya kecil, tapi dia pengen dibikin mobil CDE aja, Bu. Harusnya itu bisa pakai Grand Max nih. Bisa. Tergantung dari customer permintaan biasanya. Ada juga yang barangnya sebenarnya harusnya bisa masuk CDE nih, tapi dia mau pepetin ke Grand Max. Apa? Ih, ada orang nih. Apaan, Mas? Lagi interview. Terus habis itu sampai mana gue tadi? Sampai yang barang dikeluarin. Ya, tracking. Nah, jadi semua harga yang ditawari oleh sales di awal tadi itu include semua alur pekerjaannya, Al. Freight itu biaya pengangkutan. Iya. Biaya pengangkutan, iya. Agent kita pick up barang dari tempat shipper itu biaya freight, biaya pengangkutan. 1,1 itu. Ya, 1,1. Ya, yang kenapa ada selalu terbit DN agent? Karena kita dibantu, kita beli jasanya agent kita yang di sana. Mereka terbitin DN ke kita. Kita sama juga penyedia jasa ke customer kita. Importer beli jasa kita. Kita kasih harga ke mereka. Jadi ibarat kata orang jual ke kita jual lagi ke orang. Kita markup lagi. Iya, kita markup lagi. Mereka markup ke kita markup lagi ke customer kita. Itu alurnya. Tapi itu dari yang kalau yang terkait dengan SPPB gitu-gitu, Kak. SPPB itu lebih ke dokumentasi importasi di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak ada SPPB. Oh, itu lebih ke itu buat ngeluarin barang. Iya. Tadi kalau yang nggak ada SPPB, kalau belum bayar billing, barang belum bisa keluar. Tadi yang Kakak bilang RW Bill. iya itu. RW Bill itu salah satu dokumen pendukung supaya bisa mengeluarkan barang. Iya. Even kita punya SPPB tapi nggak ada dokumen valid RW Bill, kita nggak bisa nih ada data valid. Oh, ini dokumen, pokoknya itu data pendukung, itu tetap harus dibawa oleh tim operation kita ketika kita mau ngeluarin barang dari gudang. Nah, itu alurnya umumnya. Kalau bicara SPPB itu lebih ke dokumentasi lagi. Dokumentasi yang pertama kan harus ada CIPL. Sebenarnya umumnya ada sales kontrak. Itu sales kontrak tuh kayaknya lebih meter di laut. Kalau di udara kita biasanya langsung terima tuh CIPL.
sales kontrak tuh cuma antara shipper sama consignee, tapi biasanya jarang kita terima. Heeh. Jarang kita terima. Kita lebih terima langsung final commercial invoice, packing list, RW bill, baru ketika barang tiba yang kamu sering lihat di email aku ke Finflare. Iya, Pre-alert. pre-alert. Itu namanya juga CPL, pre-alert. BL, Ya, manifest dokumen kadang. sebelum kedatangan. Dokumen final. Nah, syarat untuk pengeluaran barang di Indonesia itu harus memenuhi pemberitahuan impor barang. Ingat ya, di Indonesia doang ya. Iya. Di luar negeri nggak ada bea cukai. Mungkin ada. tanpa mungkin ada, cuma sebutannya bukan sebutannya bukan PIB, PIB. bukan SPPB. Dan mungkin nggak seribet kita. Iya. Kalau kita kan ada SPJM, harus ada dokumen redress apa Berarti segala macem. Pas ngedraft BIB itu termasuk yang ngedraft PIB itu pasti barang itu udah keluar atau belum? Belum. Belum berarti. Belum dong. Berarti Mau kan PIB pre-alert itu kan gitu. syarat untuk pengeluaran barang. berarti Jadi kalau barangnya mau dikeluarin, barang yang udah tiba, lo harus punya PIB dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk barang yang udah tiba, terus lo mau ngeluarin barang cuma pakai RW bill, nggak bisa. Makanya kenapa kita selalu draft PIB dulu sebelum barangnya tiba, takutnya ada juga kejadian barangnya udah tiba 30 hari. Orang lupa nih belum bikin PIB. Gitu. Barangnya udah ngendap terus udah jadi milik negara. Iya. Gitu. Berarti untuk ngambil si barangnya itu menyerahkan apa sih yang benar-benar krusial banget tuh AWB sama RW bill, PIB, SPPB. PIB, SPPB. Itu 3 dokumen itu harus ada ketika 3 kita mau dokumen itu. ngambil barang. Iya, 3 dokumen itu. Terus yang PIB itu pre-alert nih. Misalkan kayak aku kirim ke Finflare. Umumnya kita kan sebagai forwarder nih. Forwarder yang ditunjuk. Di master itu kan kita tertera sebagai consignee. Seharusnya kalau misalnya namanya scan shipping, berarti pemberitahuan kedatangan barangnya itu atas nama kita. Jadi kita nggak perlu ke Finflare. Tapi karena di master kita bikin Finflare consignee-nya, maka kita kasih draft pre-alert-nya ke Finflare. Agar apa? Agar Finflare membuat draft manifest. Draft manifest. Jadi draft manifest, gimana ya gue menjelaskan manifest? Yang inward manifest itu kan BC 1.1. Iya. Itu apa sih notice kayak si sarana pengangkutnya mau datang gitu kak? Iya. Itu berarti belum datang kan kak maksudnya? Belum datang. Oh. Jadi manifest ini harus di drafting sebelum barangnya tiba. Oke. Sama kayak PIB. Sama kayak PIB. Oh PIB juga sebelum barang tiba? Bersamaan. Makanya aku selalu share ke Pak Fikri, Dir Pak Fikri mau dibantu draft manifestnya, Dir Pak Anto mau dibantu draft PIB-nya. Oke. Kalau manifestnya kita yang bikin, aku nggak akan nyuruh Pak Fikri, tapi aku yang bikin, tinggal Pak Anto yang bikin draft PIB-nya. Kenapa kita pakai jasa Finflare? Karena untuk di udara itu timeline untuk atau lead time terbang barang sangat cepat. Iya. Nah, sementara kalau misalkan bikin manifest itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Kalau misalkan terbang nih barang dari Singapura. Singapura 30 menit bisa nyampe. Iya. Bisa nyampe. Kadang di udara gini Al, kalau di laut aku kurang paham ya. Seminggu sih. Kalau di udara, misal jadwal berangkat jam 5 sore. Iya, jam 9 udah sampai. Ada yang tiba-tiba ngehubungin misalkan ke airlines ya. Gue nggak jadi pakai space-nya. Kosong dong space-nya. Barang kita udah masuk. Bisa dimasukin. Jadi kita bisa berangkat lebih cepet. Nggak sesuai flight yang kita sepakati. Kita sepakati jam 5, tapi ternyata ada space kosong di pesawat. Yang berangkat jam 3, bisa berangkat jam 3. Bayangkan kalau misalnya kita belum submit manifestnya. Iya. Bisa kena denda. Makin lama ya. Denda itu macam-macam, ada denda kelipatan ya San ya, berlakunya kelipatan. Kalau manifest, kalau misalnya per semester, kalau misalnya kamu per 6 bulan nggak submit manifestnya 3 kali. Misalnya 1 kali dendanya 10 juta, kalau 2 kali dendanya 30 juta, kalau 3 kali dendanya jadi 10 tambah 20 tambah 30. Gitu. Itu per 6 bulan dihitungnya. Kalau secara Kalau itu dokumentasi yang krusial banget tuh manifest. Karena itu berkaitan dengan denda. Terus juga PIB kan pemanifest kan? Iya, karena kenapa harus bikin manifest? Manifest itu di data manifest itu nanti ada data BC11, nomor BC11. Nomor BC11 itulah yang digunakan di PIB supaya PIB-nya bisa kita transmit atau kita submit. Kita submit untuk apa? Untuk mendapatkan SPPB. kas negara, duty tax. Billing dulu ya. Billing itu kan pajaknya masuk negara tuh. Iya. Kenapa negara kita bisa bertahan sampai sini? Karena ada pajak. Iya.
dari situ, dari orang yang impor. Kan ada PPN-nya, ada PPh-nya. Itulah kenapa PDRI pemasukan itu ya? pemasukan negara. Habis terbit billing itu biasanya masa berlakunya 3 hari deh kalau nggak salah. Ya 3 hari. Iya. Kalau udah 3 hari dia belum bayar billingnya, bisa expired. Kalau udah expired, kita transmit ulang PIB-nya untuk dapetin billing baru. Oke. Gitu. Pakai baju baru. Tetap aju yang sama. Aja yang sama. Tapi di Transmit ulang tetap. Misal Sama nggak nominalnya? sama. Oh, sama. Biasanya kalau misalnya udah expired, kamu mau coba transfer nih dengan VA si Dotitex itu, biasanya Udah nggak berlaku. nggak berlaku Oh. karena udah expired. Oke. Nanti kalau misalkan udah expired, kita harus transfer ulang PIB-nya untuk dapatkan billing baru. Billing barunya sama juga masa berlakunya 3 hari juga, 3 harian juga. Nah kalau misalkan dia udah bayar, terbitlah SPPB. Respon dulu itu ada merah, kuning, sama hijau. Jauh, iya. Ya, yang membedakan kalau merah Sampai itu sekarang cek masih fisik saja, nggak ada. Kalau sekarang yang berlaku cuma merah sama hijau. Dua doang ya? Oh Iya. iya deh. Kalau dulu yang berlaku merah, kuning, hijau, merah itu cek fisik, kalau kuning itu dokumen, hijau ya udah bisa keluarin. Kalau sekarang all in di merah doang. Dokumen cek fisik Iya. itu di merah. Iya, di merah. Nah, kenapa bisa terjadi jalur merah? Udara kenapa ini aku notice sih Kak dari laut. Udara tuh emang sering SPJM jalur merah ya dibanding di laut. Aku soalnya Kalau lebih laut, sering laut tau. laut aku kayak sering ngobrol sama Alifa kayak nanya gitu ke aku kan, kayak udara tuh sering SPJM ya gitu. Aku juga realize-nya gitu sih Kak, kayak soalnya aku sempat magang di tempat sebelumnya kan dia elektrik ya. Dia pakai udara juga. Terus dia emang sering banget SPJM gitu-gitu sih Kak. Sama aku tanya-tanya problem yang benar-benar ini banget tuh SPJM jalur merah gitu. Pokoknya kalau perlu di note, kalau ekspor itu nggak ada jalur ya. Ekspor iya. Yang ada jalur itu cuma impor. Kalau ekspor kayak Sania sama Calvi itu nggak ada jalur. Mereka akan terbit respon NP aja. Iya. Kalau aja kalau mau ngeluarin barang, kalau kita ekspor kan beda treatmentnya. Kalau impor kayaknya sama aja, kayaknya impor laut juga banyak merahnya. Banyak juga. Justru kayaknya lebih jarang udara deh. Udara tuh jarang. Menurut aku lebih jarang ya. Tergantung customer. Kalau customer baru pertama kali impor biasanya akan jalur merah. Karena bea cukai kayak customer baru nih, gue kenain gue kan belum tahu nih barangnya apa gitu. Lebih kayak diatensi sama bea cukai, kayak nih orang customer baru, barangnya belum ada track record gitu ya. Iya, belum ada track record, nih customernya valid apa enggak, ada barangnya diselundupin, ada selundupan apa reason-nya tuh enggak. karena dia customer baru, bukan Iya karena juga. apa kasih barangnya, misalkan barangnya kayak sas nih gitu, bukan barang sas Iya sih. Mbak, itu kecurigaan bea cukai. Barang-barang yang kayak kimia, chemicals, terus atau enggak Iya, kecurigaan bea cukai lebih kayak lu customer baru, belum ada pengalaman apa-apa nih impor. Pertama, either karena emang kan itu by system. Iya. Karena random aja by system. Kedua, karena lu customer baru nggak ada pengalaman apa-apa. Ketiga, potensi lu selundupan barang. Smuggling. Iya. Keempat, ya lu nggak ada highest code. Atau ada kesalahan di highest code-nya. Terus abis itu, nah makanya fungsi CS itu berbagai macam-macam nih. Ngecekin semuanya, ngecekin dokumen. Termasuk highest code juga ya. Termasuk highest code. Even si importer lebih ke memastikan, iya. Misalkan importer nentuin. Kita cuma sebenarnya wewenangnya mengecek aja sih, dia akan ada potensi larangan pembatasan atau nggak ada. Kalau ada larangan pembatasan, kita kasih tahu Lartas, kita kasih tahu ke customernya, Bu Pak, ini sepertinya highest code yang Bapak instruksikan itu kena potensi Lartas nih, harus memenuhi izin impor. Misalkan izin impornya SKI. Itu SKI biasanya obat-obat, BPOM, atau izin LS biasanya barang-barang kayak pompa gitu-gitu, valet gitu-gitu. Terus habis itu kalau misalkan importin ya saya tetap mau pakai itu, tapi dia nggak punya nih izinnya. Iya. Paling kita diskusikan ke tim yang lebih ahli. Misalkan kalau di tim kita kayak Pak Setrian, ke Pak Andre. Pak Andre kan ahli pabean kita. Dia mengerti high code. Tapi kalau misalnya dari sisi importir nggak kok, kita biasa kok impor pakai itu dan nggak kena. Ya udah kita ikuti, tapi kita kasih note-nya ke importir. Oke Bu, kita jalankan, tapi jika nanti ada respon dari bea cukai, begini, potensinya begini,
itu tidak menjadi tanggung jawab kami ya, gitu. Itu tidak menjadi tanggung jawab kami. Nanti bisa jadi keputusannya finalnya tetap akan keputusan ke bea cukai. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya highest code-nya aman aja, ya udah jalur hijau. Kalau jalur hijau udah dapat SPPB, kalau terbit respon SPPB ya udah tim kita bisa lampirin bawa SPPB, bawa PIB, bawa RW bill ke gudang untuk ngeluarin barang. Gitu. Kalau misalnya jalur merah, ya harus cek fisik dulu. Pokoknya kalau jalur merah itu either dia random by system, kedua atau dia customer baru, atau ketiga dicurigai ada barang yang aneh, keempat atau mungkin highest code-nya, either dia nggak melampirkan izin impor, ternyata barangnya kena lartas, gitu. Nah kalau misalkan kena SPJM, dia harus melalui periksa fisik dulu. Bea cukai akan membuka barang. Biasanya di respon SPJM itu di bawah itu ada berapa persenannya, ada 10%, 30%, tapi biasanya sih kebanyakan 30%, tapi ada juga 100%. Itu persen tanda apa? Tanda yang menyatakan bahwa bea cukai berhak untuk membuka atau mengecek fisik barangnya seberapa banyak. Kalau misalnya 100%, semuanya dibukain. Misal total ada 1 palet. Ya udah 1 palet itu isinya dibuka. Semua unitnya dibuka. Enggak semua unit, tapi 1 palet. Tapi kalau misalkan ada 52 karton, 52 karton ya dibuka. Gitu. Kalau 100%. Kalau 100%. Kalau 30% biasanya dari total 5 palet nih misalkan. Ya udah yang diambil sampel dari palet 1, palet kedua atau palet ketiga aja. Gitu. Ini dari siapa? Atau GPT. Susah banget ya. Enggak tahu aku advice ke GPT aja. Tiba-tiba keluar begitu, iya. Terus ya udah begitu. Kalau misal biasanya lead time SPJM itu 3 sampai 5 harian normalnya. Apa aja sih yang disubmit? Biasanya yang kita submit itu surat kuasa bahwa importir menyerahkan. Ini buat NPD. Bukan, SPJM. SPJM. Oh beda kan sama yang beda, SPJM dulu. SPJM biasanya yang dilampirin surat kuasa yang menyatakan bahwa importir memberikan kuasa kepabeanan ke aku Scan Shipping untuk menjalankan proses impor ini. Siapa Andre, pakai nama Andre. Iya, pokoknya yang di SK pabean. Kemudian yang kedua itu udah pasti bukti pembayaran billing BPN. Yang ketiga ya dokumen lainnya kayak RW bill, CIPL, PIB gitu. Brosur barang. Nah, kalau misalkan kamu kenapa milihnya impor dah? gampang ekspor. Tapi aku lebih banyak impor kali itu. Ya karena kamu di aku. Di udara udara banyak impor. Tapi kalau maksudnya kalau aku tuh laluan ekspor. Iya sih. Dan aku lebih familiar, nggak tahu kenapa ya, kayak kalau dokumen-dokumennya sih kak. Kan aku jarang ngeliat MPE gitu kak. Kalau impor pasti iya sih, aku potensi ditanya sama Fadani yang ganteng itu SPJM. Iya lagi, aduh. Sama banyak sih kan SPJM yang nggak aku tahu, tapi kakak biasanya yang red dress gitu-gitu. Ya oke, yang SPJM dulu. Ya. Harus cek fisik. Impor tuh banyak banget. SPJM cek fisik. Kalau misalkan dokumen sudah ada penerimaan, biasanya tuh di sistem kita submitnya di siap terbang kalau di udara. Kalau misalkan udah ada penerimaan SPJM-nya, barulah kita bisa, tim OPS kita bisa untuk antrian untuk cek fisik. Antrian cek fisik abis itu, kalau misalnya udah antrian cek fisik, biasanya akan ketemu nih dapat nama pemeriksa bea cukainya. Nah, terbalik, nama bea cukai pemeriksanya. Nah, tim kita lah yang akan koordinasi sama bea cukai tersebut. Tim bea cukai tersebut lah yang akan nanti memeriksa barang kita. Beda lagi, setelah barang diperiksa, akan ada namanya bea cukai pemeriksa dokumen, tim PFPD. Setelah periksa fisik, dokumen hasil nih, misalkan aku bea cukai nih yang meriksa fisik barang kamu. Oh begini-begini aku lihat, oh hasilnya ini barang ada, kayaknya ada barang selundupan nih, karena jumlah barangnya nggak sama kayak yang di CPL. Jadi bea cukai itu megang semua dokumen kita. Nah kalau misalkan dia udah kasih laporan ke tim PFPD, nanti tim PFPD lah yang memutuskan responnya. Apakah dia akan jalur hijau atau SPPB, apakah dia akan terbit NPD, permintaan dokumen lainnya, apakah dia akan terbit notul atau SPTNP. Notul itu biasanya terbit, jadi berbagai macam hal reasonnya. Kalau misalkan diterbitin sampai PPD SPPB, oh ya mungkin dirasa pemeriksa dokumen udah valid kok datanya, bisa keluarlah barangnya. Kalau NPD dirasa PFPD berarti ada dokumen lain yang dokumen pendukung lainnya yang butuh untuk memvalidasi nih. Asumsi gua, misalkan dari tim pemeriksa barang bilangnya nih barang ada selundupan, atau enggak
ini barang harusnya kena izin impor SKI. Tapi dari versi aku, POV aku sebagai pemeriksa dokumen, kayaknya alasannya si BC pemeriksa fisik belum valid deh. Gue minta lagi dokumennya, aku terbitin lah NPD. Minta brosur barang, atau enggak minta MSDS, atau enggak minta apa segala macam. Nah, di saat in the meantime kita minta ke importir datanya supaya kita langsung submit. Nah, kalau misalnya udah di-submit, kalau misalnya NPD ngerasa, enggak salah nih si BC pemeriksa, yang betul gue lah yang memutuskan terbit respon SPPB. Beda lagi kalau notul. Misalkan notul itu SPTMP, itu tuh denda itu dikarenakan karena adanya penetapan HS code. Misalkan HS code-nya sebetulnya barangnya sama-sama pompa, atau enggak barangnya sama-sama baju, atau enggak barangnya sama-sama laptop nih. Tapi ada laptop untuk industri, laptop murah. Untuk apa? Lebih ke under value gitu maksudnya. Under value bisa ya? Tapi lebih ke barang ini jenisnya, detailnya apa penggunaannya. Misalkan pompa untuk industri, pompa untuk rumah tangga. Kategorinya ya. Kategorinya. Kalau HS code-nya yang dipakai dia itu HS code yang untuk industri, tapi dia pakai buat rumah tangga. Misalkan dia biaya masuknya lebih besar nih yang buat industri, tapi biaya masuk yang dia pakai yang buat rumah tangga. Berarti dia mengurangi biaya masuk dong, harusnya dia bayar lebih besar. Nah, itu dikenakan denda penetapan HS code. Nanti biasanya bea cukai akan kasih nominal dendanya berapa, alasan penetapan HS code-nya, harusnya ini HS code sekian. Gitu. Kalau misalkan terbit denda, kemudian kan ada billing denda tuh, billing SPTMP. Kalau misalkan importir udah bayar bill SPTMP-nya, biasanya ibarat kata, oke, lu udah bayar, gue setujui. Jadi baru bisa keluar, terbitlah respon SPPB. Gitu. Paham sampai sini? Habis itu Incoterms masukin kan pasti. Incoterms masuk. Dulu aku pas TA aku nggak masukin tau. Tapi tetap ditanyakan. Itu ada suka ditanya tahu out of the box. Aku dulu nggak ditanya. Kakak analisis atau laporan? Laporan. Laporan impor. Tapi kan kamu impornya bukan gitu kan? Bulog kan aku mah bukan forwarder. Nah itu maksudnya. Forwarder lebih ini ya. Kalau gue lebih ke dokumen, PIB. Draft PIB. Kalau forwarder kamu pilih impor ya banyak stepnya. Kalau ekspor tinggal Karena kalau forwarder ya kayak tadi aku bilang, komunikasinya berbagai macam arah. Aku ke agent, aku ke consignee, aku ke vendor, aku ke orang gudang, tim operasional, semuanya. Cuma buat ngeluarin satu barang, aku komunikasi ke berbagai macam orang. Itu kalau forwarder. Iya, kalau ngeluarin kan harus ke SPPB, atau harus ke PIB, ke manifest, belum lagi ke nyiapin tracking, ke OPS. Itu kalau impor. Apalagi yang aku bingung atau yang kamu tanyain? Itu sih Kak, soal yang aku waktu itu pernah baca ada namanya care address. Nah itu belum terkait tuh kayak itu tuh kondisinya pas lagi apa gitu ya. Redress Readdress. Orang kebanyakan bilangnya redress. Iya. Pembacaannya readdress. Address alamat. Berarti kan alamat yang dibetulkan kembali. Bahasa Indonesianya gampang gimana sih? Gue nggak ngerti. Pembetulan. Ya udah pembetulan Tapi itu kaitannya sama SPJM. Enggak, itu enggak kaitannya enggak sama SPJM. Itu readdress itu berkaitan dengan dokumen antara dokumen pengangkutan sama dokumen kayak notice arrival alias si draft manifest itu. Inward manifest BC11. Kalau di RW Bill, data yang tadi aku bilang, semua data harus valid, harus tally. Misalkan data nomor NPWP-nya harusnya ada nolnya nih di depan, tapi nggak ada nolnya. Nah, itu harus readdress, dibetulkan. Nah, stepnya itu macam-macam. Makanya aku bilang kalau forwarder macam-macam nih stepnya. Kalau misalkan case-nya adalah readdress, aku kalau di udara, kalau di laut aku kurang paham ya. Kalau di udara, aku harus menghubungi pihak penerbangan yang di origin untuk menerbitkan statement letter. Statement letter bahwa mereka salah submit sama ya. Mereka salah submit data. Misalkan pas kita tektokan draft RW Bill, datanya oke nih semuanya, kita udah cek, bener-bener cek sama persis. Tapi mungkin bisa jadi ada miss,
dari tim kita yang agent yang di origin, atau miss-nya justru dari tim penerbangan yang di origin. Miss entah dia salah nginput ke Sleo lah pas lagi ngetik misalkan kurang 0 ya kan. Nah, readdress itu pembetulan. Jadi kalau misalkan data airway bill, final airway bill yang kita terima dari agents bener nih, kayak yang udah kita konfirmasi, datanya udah semuanya udah valid, tibalah pas barangnya tiba di data BC11 atau di manifestnya nggak sama datanya kayak di airway bill yang kita terima, disitulah perlu redress. Nah disitu biasanya kita harus cek dulu nih, ini mainnya nih dari siapa nih, penyebabnya nih dari agent kita kah, atau dari si airlines kah, atau dari siapanya kah. Nah biasanya ketahuan nanti dari situ. Kalau misalkan si manifest kan dipakai datanya buat submit PIB kan, makanya datanya harus sama semua. Kalau ada kesalahan data di manifest, tapi misalkan di manifest data consignee namanya Aliyah B, tapi di airway bill yang dikonfirmasi sama consignee namanya consignee itu Aliyah C, itu nggak teli dong, nggak teli. Kalau misalkan barangnya udah nyampe, kita mau buru-buru submit di PIB tapi ada perbedaan data, itu nggak akan bisa disubmit, kita harus redress dulu. Jadi data di manifest yang data Aliyah B itu harus kita betulin dulu. Betulinnya gimana? Itu secara pendataan by system. Jadi nanti yang betulin dari si origin yang di sana, submit ulang datanya. Nanti kan diterima datanya di sini nih, di penerbangan di sini. Misalnya kita pakai Singapore Airlines. Singapore Airlines yang di Singapura nanti akan mengkontak atau kong kali kong sama Singapore Airlines yang di Indonesia. Gue terima surat ini nih, permintaan untuk pembetulan data. Nih gue udah betulin datanya ya, dia kasih buktinya. Nanti Singapore Airlines yang di Indonesia juga kasih buktinya ke kita. Kita udah terima nih, udah dibetulin ya datanya, coba cek lagi. Gitu. Kalau misalnya cek lagi, biasanya nanti akan terbit kayak SCAP biasanya namanya. Kalau redress ada SCAP kan? SCAP? Iya, SCAP nggak sih? Aku tahu SCAP buat itu kan? Bukan deh, bukan ekspor. Enggak deh, bukan SCAP, persetujuan perbaikan manifest. Nanti ada manifest baru yang dibetulkan gitu. Kalau redress lebih ke situ. Tadi yang penjelasan yang kakak yang tadi itu kan udah pas sampai yang barangnya ini ya, barangnya dibongkar, stuffing keluar. Nanti dari situ nanti kakak langsung bikin tracking gitu. Kan kita pakai vendor URL. Iya. Jadi kita kasih preload bukan ke Finfair doang, Ke Bu Siti Paedi. iya, ke URL juga. Kenapa kita kasih? Supaya mereka punya data ketika barangnya tiba, kita punya estimasi nih. Barangnya tiba tanggal 31 Januari. Tapi PIB-nya belum selesai. PIB-nya masih dicek sama consignee. Oh, estimasi keluar nih barang tanggal 2 Juni. Nah, Pak Edi sama Bu Siti punya acuan dong dokumennya. Dimensi barang, dilihatnya dari mana? Dari CPL. Iya. Nama consignee, nama shipper, dilihatnya dari mana? Dari AWB. Itu mereka buat acuan, ngukur nih trackingnya, barangnya ada berapa, beratnya berapa, dimensinya berapa, dari situ. Nggak bisa dong tiba-tiba aku udah SPPB baru nge-share dokumennya, kelabakan dong yang ada. Kalau misalkan trackingnya lagi nggak standby, harus cari tracking tapi tracking vendor luar lagi nggak ada. Nah kelabakan biasanya di situ. Makanya aku bilang kalau misalnya forwarder nih, kayak dari tim CS, tumpuannya banyak, tanggung jawabnya banyak. Cuma buat ngeluarin satu barang, punya orang, pikirannya kemana-mana, ibaratnya gitu kasarnya. Harus bertanggungjawabkan, tracking udah harus ready, manifest udah harus bener, PIB harus udah dipastikan dicek oleh consignee dengan teliti, gitu. Belum lagi kayak gudang, sewa gudang, kan kita bayar sewa gudang dong. Kalau misalkan barangnya 5.000 kilo, 5 ton, terus kita nggak nyiapin nih, kita lupa kalau barangnya udah tiba dari tanggal 5 Juni, tapi si consignee baru confirm 10 Juni, udah 5 hari. 5 hari, kita hitunglah sewa gudang per hari di bandara itu 4.000. 5.000 kali 4.000, 5.000 kilo dikali 4.000 rupiah. Bisa udah berapa juta lebih, dikali lagi 5 hari dari 5 Juni ke 10 Juni.
Nah gitu. Jadi tumpuannya kalau CS itu banyak. Makanya untuk mengeluarkan satu barang itu harus benar-benar diupayakan sedemikian rupa. Pastiin trackingnya pas, pastiin sewa gudangnya itu terukur nih, bisa dikeluarin. Karena kan perusahaan punya regulasi, nggak bisa kita langsung ngeluarin barang begitu aja. Misalkan kita lupa nih, kita bisa aja lupa gitu kan, tiba-tiba sewa gudang udah 100 juta. Iya. Aku sebagai orang direktur perusahaan pun mikir dong untuk Iya. nge-proof barang apa emang nggak lu kontrol dari beberapa hari ke belakang, ya kan? Kan perusahaan juga punya regulasi untuk mengeluarkan uang. Tapi kan untuk yang kayak mekanisme gudang kan biasanya kalau invoice tagihan reimburse gudang itu kan beda-beda ya. Ada yang kadang pakai Finflare, ada yang kadang pakai Garuda, pakai apa tuh yang jas gitu. Nah itu atas dasar pilihan dari si customer atau itu bukan pilihan customer. Misalkan itu gudang airlinesnya? Dari airlines. Misalkan, jadi udah ada peraturan di Indonesia ya, gudang bukan penerbangan A, gudangnya tuh B. Misalkan gitu. Misalkan kayak Singapore Airlines. Di PIB ada ya? Di PIB ada. Iya. Itu kan data di PIB itu kita dapat dari manifest. Nah, misalkan dia pakai Singapore Airlines. Singapore Airlines itu gudangnya sudah ditetapkan itu gudang jas. Gudang jas itu gudang lini 1. Gudang airlines lah, ibaratnya gudang airlines. Misalkan dia pakai China Airlines, gudangnya di Gapura. Misalkan dia pakai Oman Air, gudangnya di jas. Jadi misalkan gudang jas itu ditetapkan pakai penerbangan apa-apa aja, itu ada listnya. Ada listnya. Misalkan gudang Garuda, ya udah dia pakai penerbangan Garuda dong. Pakai penerbangan Garuda. Kalau di schedule ada nggak sih? Kan kalau di schedule apa? kan misalnya kita Enggak. Apa enggak gitu? kamu ada booking confirmation nggak? Enggak ada. Nggak ada. Terus tahu List, kita punya list. Punya list atau itu biasa. pasti udah pasti ya. Udah Kalau pasti. misalnya beda nomor. Kecuali kita OB ya. Nah, aku mau nanya itu juga Kak. Kenapa di Maksudnya kalau nomor flight-nya tiba-tiba berubah? Kan misalnya Garuda Airlines kan tadi di mana? Di Garuda. Nah terus voyage nggak misalnya Flight Cina. number. China Airlines teh di mana tadi Cina? Di itu ya? Gapura. Terus tiba-tiba voyage-nya berbeda nih nomor airlines-nya. Dia pasti bakal beda nggak? Tetap aja. Mau dia terbangnya lebih cepat, lebih lama, delay, apa segala macam. Kalau China Airlines udah tetapin di Gapura. Gitu. Kalau misalkan pakai Vietjet misalkan, Vietjet ke gudang jas. Gitu. Jadi udah gudang misalkan pakai Japan Airlines, gudangnya ke GDWD atau RPX kayak gitu. Itu udah ditetapkan. Kecuali kalau misalnya kita barangnya OB itu on breven atau apa ya? Barangnya TDKOB. Ah, TDKOB tulisannya. TDKOB. Iya. Tulisan di mana? Di OB. Ada pokoknya ada TDKOB. TDKOB itu maksudnya tidak OB. Oh. Misalkan di Aerobil itu kan di stempel tuh. Kan kayak tadi aku bilang yang tercantum di master kan konsignnya Finflare. Iya. Finflare kan punya gudang. Finflare itu bukan gudang airlines. Finflare itu gudang lini 2. Gudang ibarat kata swasta lah maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan di Aerobil kamu lihat tidak OB, berarti ketika aku confirm manifest ke Finflare, aku menginstruksikan gudang Finflare agar tidak OB atau jangan pindahkan barangnya dari gudang airlines ke gudang kalian. Iya. Kenapa bisa dipindahkan ke gudang Finflare? Karena kan kita ada kerjasama dengan Finflare. Kerjasama, agreement, Finflare yang sebagai entitas yang tercantum di master sebagai consignee. Apa gunanya dia? Untuk drafting manifest, atau yang kedua kerjasama untuk gudang. Gudang misalkan barangnya udah tiba nih, tapi si consignee masih nunggu COO dari shippernya, belum terima nih. Berarti kan kalau lead time-nya kita terima COO bisa seharian nih, sampai benar-benar final. Kalau kita bisa mikir terus itu, kalau misalkan kita nunggu si consignee terima COO sampai jam 3 sore belum ready, tapi jam 8 pagi barangnya udah nyampe, Finflare udah nanya, nih barangnya udah tiba, manifestnya udah oke belum? Plus, barangnya di OB atau tidak? Apa keuntungannya di OB? Kita punya agreement sama Finflare. Kita nggak perlu bayar langsung. Ada terms-nya. Kita bayar ke Finflare gudang 30 hari. Mau kita numpukin barang di Finflare ada 5 barang dengan total 50 juta,
Ya udah kita nunggu 30 hari baru kita boleh bayar. Keuntungannya di situ. Kalau gudang airlines kan kita langsung bayarnya. Lewat siapa? Lewat URL. Jadi kalau misalkan barangnya di gudang jas, terus misalkan ketahuan nih, oh storage-nya 5 juta. Ya udah, apa gunanya preload? Supaya URL nyiapin, selain nyiapin tracking, nyiapin gudang. Nyiapin duit 5 juta nih. Udah tahu nih estimasi hari Selasa bakal ada keluarin barang nih. Yang Estimasinya 5 juta. Iya, itu reimbursement. Nah, si URL bayar ke gudang jas itu langsung transfer. Nggak bisa ada nunggu 30 hari. Kalau kita sama Finfair kan kerja sama. 30 hari. Mau kita 100 juta, 150 juta, ya udah kita terus 30 hari. That's why yang itu di CA. That's why itu di CA. Terus karena yang Finfair yang aku ya, karena jatuhnya URL nalangin kita. URL nggak punya duit dong kalau misalnya nggak dibayar. Ya kan? Iya. Kan URL kita pakai jasa URL. Oh iya benar. Kita customer URL. Gitu. Kenapa kalau Finflare kamu sakit biasa? Karena ya kita ada terms. Nah, kalau misalkan di RW bilang kamu tidak OB, berarti siapa sih yang menyatakan tidak OB itu? Aku selaku CS yang menginstruksikan. Gitu, untuk barangnya nggak di OB. Kenapa aku ada beberapa barang yang di OB? Kayak tadi, misalkan masih nunggu LS, jadi PB-nya belum bisa ditransmit. Terus masih nunggu COO, jadi PB-nya belum bisa disubmit. Kan kalau misalkan PIB-nya belum disubmit, daripada kita numpukin barang di gudang airlines, nanti misalkan bertumpuk, pas kita mau ngeluarin barang gede dan kita harus bayar storage gede, lebih baik kita pindahkan saja ke gudang Finflare. Nah, misalkan barangnya nyampe jam 8 pagi, kita instruksi, oke, barangnya di OB saja. Biasanya baru kelar itu nanti jam 2 siang. Proses penarikan dari gudang airlines ke gudang Finflare. Gitu. Makanya jadi CS itu harus tanggap dan cepat, karena harus biasa mutusin. Ini kira-kira nih tipe customer kita nih yang ini, dia bakal cepet nggak confirm PIB-nya? Kalau dia bakal cepet confirm PIB-nya, jangan di OB barangnya. Kalau misalkan PIB-nya dia udah confirm, minta billing buru-buru, billingin dong buru-buru, saya mau keluarin barang siang nanti. Kalau misalkan kita udah keburu confirm ke Finflare barangnya di OB, tapi kita nggak bisa dapat BC satu-satu, karena kan masih proses ditarik barangnya. Misalkan jam 8 pagi kita udah keburu confirm nih ke Finflare, Pak, barangnya di OB aja ya. Karena kita salah ngira nih customer kita, kayaknya masih lama deh dia confirm PIB-nya. Taunya jam 9 pagi dia confirm. Dia minta, Bu, billingnya mana? Kok lama banget sih? Kita nggak bisa pakai alasan apa-apa dong. Kan yang bayar itu ya. Karena kita instruksiin ke Finflare. Sementara kita udah confirm manifestnya buat di OB barangnya juga. Gitu. Sementara Finflare nggak akan ngasih data final BC11 kalau dia belum selesai OB. BC11-nya baru akan terbit ketika barangnya udah selesai dipindahin ke gudang Finflare di jam 2 siang nanti. Kamu bayangin dari jam 9 sampai jam 2 kita mau alasan apa ke customer? Sementara dia minta billing cepet-cepet dan minta dikeluarin siang itu juga. Kalau misalkan tadinya nggak di OB, jam 8 kita udah confirm nih, Pak, confirm nggak di OB ya? Kita udah tahu nih, pasti gudangnya jas kan. Jam 9, customer confirm, Bu, PIB-nya confirm ya, minta tolong di billing cepet. Nah, jam 9 kita udah terima BC11 dengan detail gudang jas dari Finflare. Udah bisa dong kita transfer, dan langsung terbit billingnya. Gitu, dan bisa dong kita akhirnya memenuhi ekspektasi customer untuk mengeluarkan barang di siang hari itu juga. Gitu. Itu dari segi prosedur sih udah ini sih Kak, udah main lengkap. Nah, sama tadi kan aku record. Kalau yang ini aku make sure lagi yang dokumen ya, yang dokumen itu aku mau masukin CPL. Aku udah dikasihnya juga sih, CPL, AWB, manifest, PIB, surat jalan, sementara ada mungkin invoice perusahaan. SPP belum kamu masukin? SPP juga ya. SPB itu ya, itu berarti kaitannya ntar sama penjaluran gitu ya Kak. Gitu sih. Kalau kan kalau kesannya kan pakai booking confirmation, berarti aku ganti itu pakai surat jalan aja ya. Kesannya tuh booking confirmation / delivery order. Jangan. Surat jalan kan kalau diimpor itu di akhir. Surat jalan itu sebagai bukti barang sudah diantarkan ke importir. Surat jalan itu paling akhir. Kalau booking confirmation di laut itu buat ambil empty container. Nah, kalau di udara bisa tuh pick up empty container. Kalau di udara tuh sama kayak ini Al, space confirmation dari airlines.
flight schedule-nya lebih kayak gitu. Kalau kita belum ada flight schedule, kita nggak bisa dong pick up barangnya, atau kita nggak bisa dong nerbangin barangnya kalau airlines belum menyetujui permintaan space dari kita gitu. Oke. Sama ini sih Kak, aku paling mau sekalian yang kendala sama hambatannya itu paling aku ngambil berapa ya? Kayaknya bisa 4 kali. 4 atau Kendala 5 masukin yang tadi aja, misalkan yang paling ini banget Kakak biasa sering temuin atau sering yang kayak Kakak struggle banget tuh apa? struggle paling red dress itu sangat amat nyebelin. Red dress kedua SPJM karena itu susah banget Ininya prosedurnya ya. prosedurnya, karena kesalahannya bukan kita, Iya. kesalahan orang lain tapi ribetnya kita. Kalau yang paling aku sering temuin ini label barang Kenapa? beda dengan nomor RW bill-nya. Misalkan di barangnya ditempelin labelnya nomor house-nya 123, tapi sebenarnya nomor house yang betul itu 1234. Nah itu nggak bisa dari orang gudang ngeluarin barang. Itu tuh permasalahan sama gudang ya itu. Keterkaitannya. Terus satu lagi SPJM tadi udah. redress, SPJM, label barang. Redress, SPJM, label barang, sama paling SPJM pasti tuh nyangkut ke situ. Ini aja deh. Apa ya tadi? Redress, SPJM, label barang, sama apa yang sering gue temuin ya? Lebih ke ini sih, customer bebal. Iya. Itu hambatan harus di Lebih ke apa ya? Itu kali kalau di udara. Apa ya san gua? Badannya namanya trackingnya penuh. Iya itu. Udah ada tracking. Iya. Itu kalau ngerjain hambatan SPJM panjang tuh. Atau enggak apa ya? Apa ya san gua san? Itu delay. Iya delay paling si airlines gitu itu enggak. Enggak, lebih ke ini sih. Ya? Delay kan Gua terhambat kalau SPP gua sehari ada 10. Itu lebih ke lot ini sih Kak. Overload kerja itu Kak. Itu overload bukan hambatan. Itu emang lot kerja Tapi itu kan menghambat gitu, gua. Bener gak gua tuh menghambat Iya gua. sih. Itu menghambat karir gua. Kakak hambatannya nih ya. Lu apa san lu bikin san? Bentar. Itu nggak ada empty container. Nih, jadwal kapal penuh dan lamanya penerbitan booking confirmation oleh shipping line tuh Kakak. Kalau itu iya masuk akal san. Iya. Terus kata ekspor masuk akal. San gua bahas apa ya? Terus terlambat dalam pengajuan outward Bakal manifest. Iya, kalau itu ekspor iya. Ya udah manifest sudah dimasukin belum tadi? Ya udah manifest aja, inward manifest Tapi aja. Itu beda pisah sama yang red tadi. Itu tidak adanya kontainer yang tersedia dari shipping line. Terus kesannya udah aja 3 doang. 3 doang. 3 aja. 3 aja. Ya 3 aja. Udah banyak ntar lu ditanya dosen uji lu. Overcome-nya jadi yang dulu apa aja tadi yang itu? Masalahnya apa gua tadi? SPJM. Redress, SPJM soal barang. Label barang janganlah. Kenapa? Jangan. Soalnya itu kebanyakan kita nembak orang gudang. Ntar lu bingung jelasin. Nanti perusahaan lu nembak gudang. Iya sih, tapi jangan label barang lebih. Jangan deh. SPJM. Apa itu redress ya? Redress ganti aja inward manifest. Inward-nya kenapa? Oh inward yang apa? Iya maksudnya inward manifestnya masalah tadi. Iya, terlambat apa? Ya udah terlambat. Keterlambatan, submit inward manifest. Dari dulu masalahnya itu aja, dosennya juga kayak shipping terlambat mulu manifest. Terus apalagi ya? Terus yang lebih barang berarti ganti nih. Iya label barang jangan deh. Replace sama SPJM susah kan? Iya emang rada ini. Tapi tadi itu panjang anjir. Nah, penjelasan ngejelasinnya dia solusinya. Mending bisa nggak ngomong Tadi solusinya tadi kan kayak udah itu ya. Udah. Ini bukan solusi tahu, itu lebih ke arah SPJM memang nggak ada solusinya anjir. Bisa nggak kamu SPJM aja tapi kamu breakdown. Jadi kamu hambatannya cuma satu SPJM, tapi kamu breakdown.
Gak tahu sih gue dosen UTM kan lah. juga lagi ya. Ya udah siapin aja lah 3. Udah terlambat SPJM, manifest. Bisa nggak gue masukin yang tadi 10 SPPP gue sehari? overall. Ya bilang aja hambatan kamu itu Wan, apa namanya? Apa? Kamu pernah 11 ujian sehari kak? Pernah Jir? Oh ya. Gila lu. Itu kan hambatannya hambatan yang kamu alamin tahu, bukan hambatan Iya. CS. hambatan dalam kamu hambatan yang selama kamu alami di sini. Iya, yang sama kamu Nah, kerjakan. ntar kalau misalnya kamu ditanya SPJM, kamu Iya, emang kamu udah pernah handle yang mana gitu? Emang kamu handle SPJM Mm-mm. gitu? Itu tuh hambatan bukan hambatan pekerjaan kita, tapi hambatan lebih ke Yang selama kamu kamu hari-hari alami, yang kamu alamin. Iya sih, lebih ke ini dong. Apa namanya yang kayak perusahaan. Berarti lebih yang kamu rasain aja. Kan nanti kamu bikin aja nih alurnya, alur importasinya sampai ngirim barang sampai invoicing. Nah, nanti kamu ambil aja hambatannya di Tapi invoicing. kakak di sini mengakibatkan kinerja apa nih yang beberapa hambatan terjadi pada perusahaan sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan hambat tidak berjalan dengan baik gitu. Ya iya kan, kalau ada hambatan itu pekerjaan Tapi- inian. Tapi yang ini yang kakak yang kayak booking confirmation itu kakak yang ini semua. Iya. Itu karena sisanya yang ini ngerjain. Kan aku dulu di ekspor Tapi dulu. soalnya aku kan apa namanya tuh flow chartnya kan nanti prosedur impor kan. Mm-mm. Nah, prosedur impor sampai ke invoicing. Kamu bikin paling bawah invoicing. Iya. Nanti Nanti aku hambatannya, tambahin invoicing. iya hambatannya berarti kamu bikin aja yang sehari-hari. Kan berkaitan dengan yang tadi aku jelasin. Kamu ada submit di agent. Kan tadi aku jelasin juga. Di agent menerbitkan invoice karena kita customer mereka. Oke. Nanti kamu sebutin kendalanya aja. Di agent misalkan kamu bingung membedakan peletakan nomor RW bill, misalkan agent yang dari Italia, kadang peletakannya di mana, bahasanya pakai apa, lebih ke situ. Terus kemudian mungkin dia ngetik, gue lagi ngetik, dia ngetik gara-gara gue doang. Ngetik apa lo? Tadi dia nanya. Apaan? Masih di kantor. Gimana sih? Kamu diturunin Yang tadi lagi. masih gue read doang. Nanti gak apa-apa, diri dong bagus kok. Nah, aja masih lagi wawancara. Dia ini kali ya, kali ya. Kok ini orang read doang Iya. ya, gara-gara baru datang. Gitu aja Al. Sama submit cost, misalkan cost vendor, cost agent. Terus abis itu ketiga kamu bikin aja hambatan sistem Phoenix. Kan kamu anak baru, kamu nggak tahu Phoenix. Hambatannya kalau mau bikin 3 itu aja, cost, terus Phoenix sama invoicing. Berarti itu di luar ini dong kak, apa namanya? Nanti kamu jelasin rumusan masalah. rumusan masalah kamu emang apa? Rumusan masalah aku itu kan bentar. Dia itu prosedur sama dokumen yang diperlukan pelayanan impor, scan shipping, sama kendala dihadapi pada scan shipping pada divisi air freight dalam penanganan impor dan mitigasi akan melakukan Prosedur ya. Dia udah terlanjur. Tapi aku belum submit ini sih kak, belum submit judul ke. Oh. Cuman aku baru arrange-nya aja penanganan itu. Dulu masalah gue apa ya? Gue juga prosedur ah. Dulu masalah gue kayak gue lupa. Oh iya Mas Ren, maaf ya. Iya dulu kakak prosedur kakak laut ya? Iya gue voucher. Enggak, udara. Gue apa ya? Ngomong ituan, PIB doang. Iya, gue PB doang sih vouchernya. Tapi bener kata Sania, itu hambatan yang kita ini nih San ya, yang kita jalanin ya. Oh nggak apa-apa kok, gue dulu inget gue PIB sama kan kerjaan gue dulu di Bulog cuma ini doang, fotokopi dokumen. Nah gue hambatan gue lebih ke arsip dokumen. Iya. Kamu tadi apa aja misalnya prosedur dokumen? Dokumen yang buat impor itu sama kendala kayak hambatan gitu sih kak, sama penanganan ya. Begini aja, di prosedur kamu bikin sampai invoicing, di dokumen kamu bikin sampai ada invoice terbit tagihan ke customer. Nah nanti di masalah yang kendala pertama mungkin kendalanya memahami alur atau dokumen-dokumen yang harus dikirimkan ke customer. Oh iya, aku udah sending itu kan. Yes, yang kedua kendala pada saat membuat penagihan atau invoicing.
beserta submit Iya, sistem error bisa tahu. cost. Ketiga, sistem error Phoenix. Bawa aja hambatannya laptop yang sering error. Iya. Serius Kak, namanya. Serius Kak. Terus yang pertama tadi Kak? Yang pertama, lupa gue tadi apa ya? Pokoknya yang kedua penagihan invoicing aja. Yang pertama itu. Yang pertama ini aja, kendala dalam memahami dokumen impor. Kalau Mbak tuh kendalanya buat DPCR clearance operation, pengiriman dokumen SPPB dari importer yang terlambat. Iya, bisa kayak gitu. Terus terlambat pembuatan settlement voucher gitu. Terus Tapi rumusan masalahnya? Di antara temen yang paling banyak itu kenapa harus mereka berdua ya, San? ya kan dia habis katakanlah habis itu kan, habis Aku tenang sih kalau masalahnya, San, sahabat dia itu, San, si Wulan sama Sarah, San. Si Sarah tuh lagi balik ke Jambi. Nah, si Melita ini tuh orang baru, yang sesama orang Jambi juga. Biasanya tuh selalu Wulan sama Sarah. Kalau sama Sarah sih aku tenang-tenang aja ya. sama siapa dia juga nggak tenang. Baju, iya sih. Ini maksudnya dia nanya masih di kantor tuh nyuruh gue kesana apa gimana sih, San? Iya, nah kenapa mau ke sana lagi? Apa gue bilang aja udah di kos? Nggak usah. Iya. Bilang aja bilang. Kamu emang kamu sana? Aku mau. Aku sih mau. Aku mau. Ke sana terus. Apa? Jawab dulu Celia, San. Apaan? Nggak tahu di sini apaan kalau nggak ada. Menurut aku apa sih nyambung-nyambung aja sih, Al? Iya nggak sih, San? Iya. Nyambung-nyambung aja nggak sih? Ntar kamu bikin aja dulu, ntar kamu serahin ke Bu Ika, ntar tanya pendapat dia. Berikan lagi. Gue udah sebenarnya Bu Ika. Tadi kendala dalam memahami dokumen impor untuk kirim customer. Terus penagihan yang invoicing tadi Kak? Apa tadi? Ya udah, kendala di penagihan invoicing. Misalkan kamu ngalamin adanya perbedaan PNL atau adanya perbedaan quotation, misalkan, atau ada penambahan tagihan-tagihan lain di luar dari quotation, kayak gitu nggak apa-apa, bisa dimasukin. Terus yang ketiga, sistem error Phoenix. Misalkan ketika kamu lagi mau invoicing, kamu sistemnya error. Ketika kamu ingin upload dokumen impor, e-filing, sistemnya error. Nggak apa-apa kayak gitu dimasukin. Anak bos apa ya? Oh oke, bakal lama gitu aja. Iya, oh oke, bakal lama. Ada tanya. Terus aku bilang masih di kantor. Bakal lama atau bakal lama kah? Bakal lama. Pakai kah? Apa ya, orang bikin status SG nomor booking, Sesuai SG. maksudnya bikin SG instan. Dia punya nomor booking evergreen, dimunculin semuanya details Di SG. di Temen instan. kamu? Ya walaupun instan kan, tapi agak ngeri. Iya. Paling ntar aku konsul dulu kayak ke Bu Ikan yang terkait yang ini. Kalau misalnya mau approve baru apa sih. Oke. Belum tahu nih udah OTW atau belum. Terus Aku bilang masih, kenapa? Masih di kantor. itu dibahas berapa bulan? Yang mana? Yang bubble yang tadi. Yang mana? Yang masih di kantor. Itu aku udah balas masih, kenapa? Iya udah dibalas. Udah.